Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS Cilegon, Maman Suherman. Pelaku bernama Muhammad Axel Herman Miller atau H ternyata sempat mengirim pesan singkat kepada istrinya. Pesan tersebut dikirim sebelum H melancarkan aksinya. Pria berusia 31 tahun itu mencurahkan isi hatinya kepada sang istri. Curhatan itu dilakukan menjelang pembobolan rumah mewah milik Maman Suherman. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 16 Desember tahun 2025. Dalam percakapan itu, H menyampaikan alasan yang mendorongnya nekat berbuat kejahatan. Aksi tersebut dilakukan di perumahan BBS 3, Ciwaduk, Cilegon, Banten. Penyidik Polda Banten mengungkap fakta tersebut pada Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, menjelaskan motif pelaku. Ia menyebut bahwa pada awalnya H hanya berniat melakukan pencurian. Targetnya adalah rumah mewah milik politisi PKS tersebut. Motif utama muncul karena H terlilit utang besar. Utang itu berasal dari kerugian investasi kripto hingga miliaran rupiah. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan melakukan tindak pidana ini, pungkas Kombes Pol Dian Setiawan dikutip tribunnewsbogor.com dari Kompas TV. Selain masalah keuangan, H juga mengalami tekanan akibat penyakit serius. Pelaku diketahui mengidap kanker nasofaring stadium 3. Kondisi kesehatan itu membuat H membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Kita menemukan riwayat rekam medis si pelaku ini, dari tahun 2020 yang bersangkutan menderita penyakit kanker nasofaring stadium 3. Ini dibuktikan dari bukti rekam medis pada HP pelaku, yang bersangkutan rutin tiap minggu melaksanakan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di Rumah Sakit S, ungkap Kombes Pol Dian Setiawan. Dalam kondisi terdesak, H mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Ia memilih melakukan perampokan sebagai cara instan melunasi utang dan biaya berobat. Yang bersangkutan sempat curhat kepada istrinya, ditemukan chat HP pelaku dengan istrinya. Pelaku bilang, apabila keadaan semakin amblas, akan melakukan tindakan kriminal. Dijawab oleh istrinya, astagfirullah yang. Ini chat dilakukan pada tanggal 16 Desember pagi sebelum kejadian, pembunuhan, di BBS pukul 13 WIB, ujar Kombes Pol Dian Setiawan. Lebih lanjut, polisi mengungkap modus pelaku melakukan pencurian ke rumah korban. Rupanya H secara acak memilih target alias korbannya. Namun yang pasti, H mengincar rumah mewah untuk Ia Satroni. Pelaku ini adalah pelaku tunggal, melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran secara acak. Modusnya yang bersangkutan memencet bel sampai 3-4 kali, apabila tidak ada yang merespon dianggapnya itu adalah rumah kosong sehingga yang bersangkutan akan meloncat pagar dan melancarkan aksinya, kata Kombes Pol Dian Setiawan. Di hari Selasa siang hari itu, saat kondisi sedang hujan lebat, H masuk ke rumah Maman. Dengan persiapan matang yakni menggunakan masker, helm full face, sepatu, dan sarung tangan, H masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Kondisi hujan lebat, pelaku mendatangi TKP, mencet bel 3 kali tidak ada respon, pelaku manjat tiang samping pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku menuju lorong sebelah kiri rumah utama, mencongkel jendela di kamar pembantu di kiri rumah utama, pungkas Kombes Dian. Usai masuk ke dalam rumah, perhatian H langsung tertuju ke brankas di kamar lantai 1. Tapi setelah mengotak-atik brankas tersebut, H tak berhasil membukanya. H lalu naik ke lantai 2 dan bertemu dengan korban, Axel di kamarnya. Setelah masuk ke lantai 1, yang dilihat ada brankas besar di lantai 1 dengan kondisi pintu terbuka. Setelah mengotak-atik brankas tidak berhasil, yang bersangkutan naik ke lantai 2, ke kamar korban, pintu tertutup, pelaku membuka pintu melihat korban sedang bermain HP di atas kasur, kata Kombes Dian. Tampak syok, H pun meminta agar Axel diam. H lantas bertanya ke Axel soal kunci brankas di rumahnya. Pelaku kasih kode untuk diam dengan tangan, di depan mulut, kemudian sempat tanya, ayahmu di mana? Korban menjawab, keluar. Pelaku tanya lagi, tahu kunci brankas ditaruh di mana? Korban menjawab, tidak tahu. Mungkin KKT yang tahu, sambil menunjuk, ujar Kombes Dian. Setelahnya, insiden nahas pun terjadi, yakni saat hendak diikat oleh pelaku, Axel sempat memberontak.
Anak politisi PKS itu secara berani sempat berkali-kali menendang pelaku dengan kakinya. Hal itu lantas memicu H semakin berbuat nekat. H pun berkali-kali menusuk korban dengan pisau yang ia bawa. Korban dirangkul, dibawa ke lemari putih, di situ pelaku mengikat korban, mau melakban korban melakukan perlawanan yakni 2 kali menendang kemaluan pelaku, menendang lutut dan siku. Dari situ pelaku langsung menusuk korban. Korban sempat teriak, semakin ditusuk, kata Kombes Dian. Melihat korbannya bersimbah darah di lantai 2, pelaku turun ke lantai 1 dan kembali berusaha membuka brankas. Namun karena tak berhasil, pelaku lalu keluar rumah lewat jendela dan kabur. Atas perbuatannya itu, H diancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.